Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 362. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikmu, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai dengan ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 7 bulan itu, itulah tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah Raja dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa kalayak ramai diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan dipecahkan oleh orang Kasdim dan tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyedok-penyedok, pisau-pisau dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga perbaraan-perbaraan dan bokor-bokor penyiraman, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu, kereta penopang yang dibuat oleh Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas itu. 18 hasta tingginya tiang yang satu, dan di atasnya ada ganja dari tembaga. Tinggi ganja itu 3 hasta dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling. Semuanya itu tembaga. Dan seperti itu juga tiang yang kedua disertai jala-jala. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap seraya imam kepala dan jepanya imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga itu pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan kepala pasukan pengawal menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla, di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar, Raja Babel, diangkatnya atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Shafan. Ketika semua panglima tentara dengan orang-orangnya mendengar bahwa Raja Babel telah mengangkat Gedalia, maka pergilah mereka kepada Gedalia ke Mispa, yaitu Ismail bin Netanya, Yohanan bin Karya, Seraya bin Tanhumet, orang Netopa itu, dan Yaazanya, anak seorang Maaka, bersama dengan anak buahnya. Lalu bersumpahlah Gedalia kepada mereka
dan anak buah mereka. Katanya kepada mereka, janganlah kamu takut terhadap pegawai-pegawai orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Tetapi dalam bulan yang ke-7 datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, seorang yang asalnya dari keturunan raja, dan 10 orang bersama-sama dengan dia. Mereka membunuh Gedalia dan orang-orang Yehuda dan orang-orang Kasdim yang ada bersama-sama dengan dia di Mispa. Maka bangkitlah seluruh rakyat dari yang kecil sampai yang besar, serta panglima-panglima tentara, lalu larilah mereka ke Mesir, sebab mereka takut terhadap orang Kasdim itu. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin, Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu. Maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 8 sampai dengan yang ke-30. Dan saya memberikan tema bagi kita semua, yaitu kebodohan pembawa kehancuran. Sekali lagi, kebodohan pembawa kehancuran. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar pepatah berkata, keledai tidak akan jatuh di lubang yang sama. Ini berarti bahwa binatang sebodoh keledai diyakini tidak akan melakukan kesalahan yang sama karena ia dapat mau belajar dari kesalahan yang lampau. Dan saya percaya manusia juga demikian, karena manusia lebih pintar daripada keledai. Dikatakan bahwa keledai akan belajar dari kesalahannya. Akankah manusia melakukan hal demikian? Ya pasti, manusia akan lebih berhati-hati. Namun terkadang kecerobohan, kebodohan membuat berulang kali terjatuh dan terjatuh. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana kehancuran Yehuda, bagaimana kota-kota mereka, rumah-rumah mereka, bahkan bait suci dihancurkan, diratakan oleh Raja Babel, oleh panglima perang mereka yaitu Nebuzaradan. Dan mereka semua ditawan, dibawa ke Babel, dijadikan budak, bahkan ada yang dibunuh di Ribla. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi karena kebodohan dari pemimpin Yehuda. Allah terus menyatakan kasih-Nya kepada mereka lewat para nabinya yang menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Namun sebagai pemimpin di tengah-tengah Yehuda adalah pemimpin-pemimpin yang bodoh, sehingga mendatangkan kehancuran di tengah-tengah negerinya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebuah pemandangan yang tidak pernah terlupakan. Yehuda diberkati oleh Tuhan. Bagaimana mereka merasakan kasih bahkan pertolongan Allah. Ketika para musuh-musuhnya menghampiri, Tuhan selalu membuka jalan dan memberikan kemenangan kepada Yehuda. Namun kita melihat Yehuda pada saat ini sudah hancur lebur. Kehidupan sosial, politik dan ekonomi
tidak mungkin dibangun lagi, karena yang dibiarkan hidup bukan lagi orang lemah, namun orang-orang miskin. Itu pun hanya beberapa saja. Nebuzaradan menghancurkan, bahkan menawan. Yang ditinggalkan hanyalah orang-orang miskin yang tak berdaya, dan itu pun ditinggalkan untuk boleh mengolah kebun-kebun yang ada. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua terjadi karena kebodohan daripada raja-raja Yehuda. Dan gambaran kebodohan ini pada umumnya terjadi karena tidak mengenal Allah dengan baik. Dia tahu akan Allah, namun dia tidak mengenal. Sehingga dia tidak mengandalkan Tuhan dalam setiap kesulitan yang ia alami. Sehingga tindakan yang diambil oleh Raja Yehuda mengakibatkan suatu kehancuran. Oleh karena itu, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada firman Tuhan hari ini mau terus mengingatkan kita supaya kita boleh mengalami kasih karunia yang daripada Tuhan Allah. Jangan biarkan kehancuran boleh menghampiri kehidupan kita. Sekalipun ada situasi yang berat, ada situasi yang sulit yang akan menghampiri kehidupan kita, namun firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bagaimana yang dialami oleh Yehuda. Mereka dihancurkan, dileburkan, mereka mengalami penderitaan, semua karena kebodohan mereka yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang yang percaya, yang hidup di dalam anugerah Tuhan, mari kita sungguh-sungguh mendengar firman Allah, bahkan melakukan kehendaknya, supaya kita tidak salah mengambil tindakan, tidak salah melangkahkan kaki kita untuk boleh tetap berjalan dalam kehendak Allah, sehingga kita boleh mengalami kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, tetaplah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita hidup bersekutu di hadapan Tuhan Allah. Lewat persekutuan yang kita lakukan, itu akan senantiasa terus menggerakkan hati kita boleh memandang kepada Allah. Sekalipun ada situasi yang berat dalam hidup kita, namun ketika kita menjauh daripada Allah, menjauh daripada setiap persekutuan bahkan doa-doa kita, maka disitulah iblis akan berkuasa memenuhi hati kita untuk boleh meninggalkan Allah dan menjadi orang yang bodoh sehingga mengalami kehancuran di hadapan Tuhan Allah. Oleh karena itu, tetap nikmati anugerah Allah lewat kita berpengharapan kepadanya, hidup di dalam pengharapan. Oleh karena itu, tetaplah setia Bapak Ibu saudara terkasih. Apapun yang kita alami, andalkan Tuhan. Kalau orang Batak berkata, andalkan iman. Tetap setia, maka anugerah Tuhan akan senantiasa memimpin langkah kita, boleh membawa kita ke dalam keberhasilan, bahkan sukacita. Namun ketika kebodohan yang kita pakai, maka kita akan mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami oleh Yehuda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengajarkan kami dari orang-orang Yehuda, bagaimana mereka dipilih oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Namun mereka bodoh. Mereka tidak mau belajar dari setiap kesalahan mereka, sehingga kebodohan itu membawa kehancuran. Apa yang telah Tuhan berikan dihancurkan oleh bangsa lain. Semua itu karena kebodohan mereka. Tuhan, mampukan kami tetap setia di hadapan-Mu. Ajar kami tetap Tuhan boleh melangkah dalam jalan-Mu, bahkan terus berpengharapan kepada Tuhan Allah. Sehingga setiap apapun yang boleh kami lakukan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan Allah, dan hidup kami mengalami anugerah daripada Tuhan
bukan kehancuran sebagaimana yang dialami oleh Yehuda. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa dan berdoa pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.